Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianingsi dengan NIM J1A118184, kelas B 2018, mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Manfaat dari Rapid Diagnosis Test COVID-19 yaitu agar petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus corona dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin menyebar. Baik, kriteria orang yang akan di rapid test. Widya Stuti menjabarkan lebih lanjut terkait sasaran dan prioritas bagi mereka yang melakukan rapid test, yaitu orang-orang yang beresiko tinggi menularkan ataupun tertular COVID-19, seperti tenaga medis dan orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien konfirmasi atau probable COVID-19 adalah orang dalam pemantauan atau ODP, yakni seseorang yang mengalami demam di atas 38 derajat Celcius atau riwayat demam, gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek atau sakit tenggorokan, batuk, serta memiliki riwayat tinggal di luar negeri dan melakukan perjalanan di area terdampak COVID-19. Alat dan bahan pemeriksaan RDT dan APD COVID-19. Alatnya yaitu masker, handscoon, kapas alkohol, rapid test, RDT microchip atau RDT IgG dan atau IgM, lancet pen. Bahannya itu sampel darah. Kapan pemeriksaan COVID-19 secara umum? Sebenarnya dalam hal COVID-19 ada 3 rapid test. Pertama, berbasis PCR, juga disebut tes cepat molekuler atau TCM. Teknik TCM ini caranya sama dengan PCR, hanya dibantu mesin, hingga banyak bagian prosesnya berjalan otomatis. Dampaknya, waktu pengerjaan bisa ditekan sekitar 1-1,5 jam sejak sampel masuk ke mesin. Pemeriksaan dapat dilakukan sejak awal terkena infeksi dan selama fase akut, bahkan sebelum atau tanpa adanya gejala. Kedua adalah RDT antigen. Sampelnya juga menggunakan swab, sehingga pengelolaan sampel tetap sama dengan standar PCM dan TCM. Dibandingkan TCM, teknik antigen ini lebih mudah dan praktis, cukup 15 menit. Hasilnya juga lebih kurang sama maknanya dan kuatnya dengan metode TCM. Namun, antigen tidak bisa untuk menilai progres ke arah kesembuhan. Hanya bisa dilakukan di fase awal. Begitu mulai muncul gejala, maka beralih ke metode ketiga, yaitu RDT antibody. Jenis RDT antibody caranya lebih mudah lagi dibandingkan TCM dan RDT antigen. Sampel cukup dengan darah, tidak dengan swab. Cara pemeriksaannya seperti RDT antigen, cukup 15 menit. Petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan juga sudah terbiasa melakukannya. Kurang lebih mirip dengan tes pengukuran kadar gula atau screening malaria. Hasil RDT antigen dan antibody biasanya disebut reaktif dan non-reaktif. Maknanya sama dengan positif. Cara analisa hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Hasilnya dapat dibaca secara visual pada alat RDT. Seperti yang terjadi pada alat tes kehamilan, pada alat RDT yang dipakai di Indonesia saat ini, jika hasil tes menunjukkan positif, akan muncul 2 garis pita berwarna merah di garis C dan T atau garis kontrol. Sementara jika hanya muncul 1 pita merah, yaitu di garis C, maka menunjukkan negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. RDT COVID-19 ini mampu mendeteksi munculnya antibodi tersebut pada orang yang sudah terinfeksi